Izin memperkenalkan diri, nama Swastika Triwidya Anggita Cahyani, NPM 2317051018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, serta konsep stored program. Arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem komputer yang terlihat programmer atau yang memiliki dampak langsung pada pelaksanaan logis program. Arsitektur komputer berfokus pada aspek fungsional dan logis dari sistem komputer, seperti set instruksi, format data, memori, dan struktur I/O. Contoh, apakah suatu komputer memiliki instruksi perkalian? Berapa banyak register yang tersedia? Dan bagaimana memori yang dialamatkan? Selanjutnya, organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksinya yang mewujudkan spesifikasi arsitektur. Organisasi komputer berfokus pada aspek fisik dan implementasi dari sistem komputer, seperti teknologi perangkat keras, interkoneksi antar unit, dan skema kontrol. Contoh, bagaimana instruksi perkalian diimplementasikan, jenis teknologi memori apa yang digunakan, dan bagaimana sinyal kontrol diimplementasikan. Perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer adalah sebagai berikut. Arsitektur komputer berfokus pada aspek fungsional dan logis, sedangkan organisasi komputer berfokus pada aspek fisik dan implementasi. Arsitektur komputer terlihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer tidak terlihat oleh programmer. Contoh dari arsitektur komputer adalah set instruksi dan format data. Dan contoh dari organisasi komputer adalah teknologi memori dan interkoneksi antar unit. Selanjutnya, hubungan antara arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer menentukan apa yang harus diimplementasikan oleh organisasi komputer. Dan organisasi komputer menentukan bagaimana arsitektur komputer diwujudkan dalam bentuk fisik. Keduanya saling melengkapi untuk membangun sistem komputer yang utuh. Contohnya, misalkan arsitektur komputer menentukan bahwa terdapat instruksi perkalian. Organisasi komputer perlu menentukan bagaimana instruksi perkalian tersebut diimplementasikan, misalnya dengan menggunakan unit logika aritmatika atau ALU khusus. Lalu ada konsep stored program. Konsep stored program atau program tersimpan merupakan sebuah konsep di mana instruksi program disimpan dalam memori komputer bersama dengan data yang akan diproses. Hal ini memungkinkan komputer untuk satu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Komputer dapat menjalankan berbagai program dengan mudah. Cukup dengan memuat instruksi program yang diinginkan ke dalam memori. Program dapat dimodifikasi dan diubah dengan mudah, memungkinkan programmer untuk memperbaiki bug, menambahkan fitur baru, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan yang spesifik. Kemampuan untuk menyimpan program membuka peluang untuk pengembangan berbagai jenis aplikasi dan perangkat lunak, seperti pengolah kata, spreadsheet, game, dan masih banyak lagi. Yang kedua, otomatisasi dan efisiensi. Program yang disimpan dapat dijalankan berulang kali secara otomatis, menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berulang. Komputer dapat melakukan perhitungan dan operasi yang kompleks dengan cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Yang ketiga, prinsip kerja. Pertama ada memori. Instruksi program disimpan dalam memori komputer, biasanya dalam bentuk kode biner. Kedua, unit kontrol atau CU. CU mengambil instruksi dari memori satu persatu, menerjemahkannya, dan kemudian mengarahkan eksekusinya. Ketiga,
Unit aritmatika dan logika atau ALU. ALU melakukan operasi aritmatika dan logika yang diperlukan oleh instruksi program. Dan yang terakhir, register. Register menyimpan data sementara yang sedang diproses. Lalu, apa dampak konsep stored program? Sebelum adanya konsep stored program, komputer diprogram dengan cara yang sangat kaku, seperti dengan memasang kabel atau memutar saklar. Program sulit diubah dan dibagikan, dan komputer hanya dapat melakukan tugas yang sangat spesifik. Lalu, dengan adanya konsep stored program, komputer menjadi lebih fleksibel dan dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas. Pemrograman menjadi lebih mudah dan efisien, dan perkembangan perangkat lunak menjadi lebih besar. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.